pada satu sisi hadirin, era ini telah membuka berbagai peluang dan kesempatan tanpa batasan. Namun pada sisi buruknya, untuk bangsa yang krisis kualitas SDM-nya, justru akan menjadi bombardir bencana peradaban tak berkesudahan. Sebagai bangsa besar dengan angkatan muda terbanyak di dunia, Indonesia terus berbenah meningkatkan kualitas SDM-nya menuju visi bersama Indonesia Emas tahun 2045, sebagaimana tertuang dalam program Astacita Presiden Prabowo. Namun hadirin, kondisi akhlak generasi di negeri ini belum terlihat baik-baik saja. Ancaman dekadensi moral masih mengintai. Sebagai bukti, perundungan menjadi kasus yang ramai diperbincangkan. Perilaku anarkis telah banyak menelan korban. Seks bebas dianggap lumrah dilakukan. Narkoba dan minuman keras disalahgunakan. Bahkan tidak sedikit anak bangsa terjerat kasus judi online yang menyengsarakan. Betul hadirin? Lalu bagaimanakah Islam memandang persoalan ini? Apakah rela bangsa kita menjadi bangsa yang terpuruk? Apakah rela bangsa kita menjadi bangsa yang buruk? Apakah rela bangsa kita menjadi bangsa yang ambruk? Tentu tidak hadirin. Oleh karenanya, melalui mimbar Musabaqah Syarhil Quran kali ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Sebagai rujukan awal, marilah kita simak bersama firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Allah juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Allah juga memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, dalam kajian ilmu balaghah, Quran surah An-Nahl ayat 90 ini termasuk ke dalam insya tolabi yang di dalamnya terdapat perintah untuk memiliki karakter baik. Di antaranya berlaku adil, berbuat baik, dan berjiwa sosial. Selain itu juga terdapat larangan untuk memiliki karakter buruk, seperti berbuat keji, berbuat munkar, dan suka bertengkar. Demikianlah penafsiran Imam Qurtubi dalam kitab Al-Jami'u li Ahkamil Quran juz 11 halaman 82 sampai 85. Sedangkan menurut Imam Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib menafsirkan kalimat nahyu yang kita dengarkan tadi adalah larangan untuk melakukan perbuatan kerusakan, dan beliau menjelaskan jenis kerusakan tersebut adalah ta'addi ila tafakkukin nasab wa tafajjuril mujtama' wa isaati ila sulukin nas wa tafaqumil masyakil fih, menyebabkan keretakan hubungan keluarga dan nasab, merusak tatanan dalam masyarakat, merusak perilaku manusia, dan memperburuk masalah dalam kehidupan. Sejalan dengan penafsiran tadi, hadirin, seorang mantan Menteri Pendidikan pada tahun 2014 ketika mengisi seminar pendidikan Hari Santri di Surakarta menjelaskan bahwa karakter terbagi dua. Pertama, karakter moral seperti iman, takwa, jujur, adil, dan rendah hati. Kedua, karakter kinerja seperti kerja keras, ulet, tangguh, kerja tuntas, dan lain sebagainya. Kedua karakter ini harus melekat pada diri setiap anak bangsa, mendarah daging pada setiap generasi, sehingga bangsa kita adalah bangsa yang jujur dan punya semangat tempur, bangsa yang beriman dan tangguh dalam menghadapi tantangan, bangsa yang beradab dan bertanggung jawab, bahkan bangsa yang mau bekerja keras dan tidak culas. Inilah hadirin karakter yang akan sanggup membangun, bahkan mengukuhkan dan mengokohkan jati diri bangsa. Lalu bagaimana kondisi real bangsa kita saat ini? Sebagai salah satu fakta saja, selain dari krisis keadilan, kasus-kasus korupsi, intoleransi, pelecehan seksual, kriminalitas anak remaja, adalah tingginya kasus judi online di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat sipil, bahkan aparat dan pejabat negara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat, sepanjang tahun 2024, total kasus pemain judi online di Indonesia mencapai 4 juta orang, dengan angka perputaran uang mencapai lebih dari 600 triliun rupiah. Jumlah ini, hadirin,
bukanlah jumlah yang kecil, tetapi jumlah yang besar, yang tidak cukup hanya untuk dicatat, dibicarakan, didiskusikan, dan diseminarkan. Bahkan ada yang jauh lebih penting, yaitu diberantas dan bersama-sama memperbaiki akhlak bangsa. Setuju hadirin? Kemudian muncul pertanyaan, langkah dan upaya apa yang harus kita lakukan agar karakter anak-anak bangsa kita tidak terlihat mengkhawatirkan? Terlebih dahulu, marilah kita simak bersama firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim penggalan ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 410 mensyarahkan kalimat qu anfusakum wa ahlikum nar, ay ihfadu anfusakum wasunu azwajakum wa auladakum min narin hamiyatin musta'irah. Jagalah dirimu dan peliharalah istri dan anak-anakmu dari api neraka yang panas membara. Firman Allah pada ayat tersebut menjadi landasan strategis dalam menumbuhkan generasi-generasi berakhlak, generasi-generasi beriman dan bertakwa kepada Allah. Berdasarkan firman Allah tadi, kita harus melakukan dua hal. Pertama, qu anfusakum, melakukan internalisasi nilai-nilai ilahi pada tingkat pribadi, baik para orang tua agar lebih ekstra dalam membimbing anak-anaknya, harus mengawal, menuntun, mendidik, dan memastikan karakter anak-anaknya sudah membanggakan. Apalagi hadirin, kita sebagai warga Jawa Barat punya formula baru. Dengan adanya gebrakan dari Bapak Gubernur Deddy Mulyadi memasukkan anak-anak nakal ke barak militer untuk dibina, dilatih, dan diarahkan perilakunya agar positif dan berkarakter. Sejalan dengan penegasan Al-Quran tadi, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah khusus kepada para orang tua, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum, muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka dengan tata krama. Jika keluarga-keluarga di negeri ini sudah mampu menumbuhkan generasi-generasi berakhlak, maka akan lahir masyarakat-masyarakat yang beradab. Masyarakat yang beradab akan selalu berpikir dan berjuang untuk kemajuan dan kebapanan, untuk keadilan dan kemakmuran, bahkan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan bangsa. Maka kami yakin ikhtiar ini akan menjadi investasi amal soleh bagi kita umat Islam, dan pasti akan diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana terangkai indah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat
lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sadaqallahul azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah nan maha agung, Dewan Hakim yang arif nan bijaksana. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, demikianlah firman Allah yang menjanjikan pahala besar bagi insan-insan yang beriman. Ada sekelumit kesimpulan yang dapat kita petik dari uraian ini, bahwa dalam rangka membangun, menjaga, mengukuhkan dan mengokohkan jati diri bangsa harus berangkat dari penguatan pendidikan karakter ke semua generasi di negeri ini, baik karakter moral maupun karakter kinerja, sehingga anak-anak bangsa kita bukan hanya memiliki otak yang cerdas dan semangat kerja keras, tapi pun punya pondasi akhlak karimah dan hati yang ikhlas. Dohir batinnya sama-sama pedas, sehingga 2045 pasti akan menggapai Indonesia emas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersama kekasih tinggalkan mantan, terima kasih kami haturkan.